Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Jadi guys, hari ini tuh aku mau masak kangkung. Jadi kangkung ini tuh tadi aku dapat dari ibu aku. Jadi tadi pagi aku nganterin tabung gas ke warung ibu aku. Terus ibu aku bilang, kita ada kangkung, bawa aja pulang. Aku seneng dong karena at least aku itu orangnya suka banget makan kangkung gitu loh. Nah, tapi setelah sampai rumah aku bingung karena apa? Di rumah itu benar-benar nggak ada saus tiram, nggak ada kecap Inggris. Terus aku kayak hopeless gitu loh kalau ini kangkung jadinya nggak enak gimana. Terus aku berpikir begini, sebagai calon ibu yang baik, asik, kita harus bisa memasak dengan bahan yang apa adanya, asik. Jadi tadi aku udah ke dapur, itu aku cuma nemu sekitar 5 bahan utama lah. Jadi kayak yang buat dasarnya si kangkung aja, nggak ada yang kayak tambah-tambahan saus tiram, kecap Inggris. Padahal tuh enak banget kalau dikasih itu. Ada nih, kalian tahu dong ini namanya apa? Bawang putih, bawang putih. Jadi ngomong-ngomong tentang bawang putih, aku jadi jatuh. Aku jadi keinget temen aku SMA, dia tuh paling takut banget sama bawang putih. Ya jujur aja sih, aku sebenarnya orangnya juga gak suka bawang putih. Tapi kalau makanan gak ada bawang putihnya tuh rasanya kayak gak enak gitu loh. Jadi aku tetap pakai bawang putih meskipun nanti waktu makan ya bawang putihnya nggak aku makan, aku pinggirin gitu. Tapi kalau temen aku tuh antik banget, tau gak sih? Bahkan sampai dia ngupas bawang putih ini, dia tuh nggak berani. Jadi aku sama teman-teman aku itu kan kalau main lebih suka masak bareng daripada nge-GoFood gitu kan. Nah, selama masak bareng kita pakai bawang putih dong. Tiap aku ngupas tuh dia kalau langsung lari gitu loh, dan tiap tak pegang dia langsung kayak teriak-teriak gitu loh, kayak pengen ketawa gitu lah. Astagfirullah. Buat temen aku yang lagi nonton ini, maaf ya aku gak sebut nama kamu kok. Jadi dia kalau di rumah itu masaknya pakai bawang bubuk guys. Lucu juga sih, jujur aku belum pernah makan masakan yang pakai bawang bubuk. Dan menurut aku teman aku tuh orangnya suka masak. Jadi buat teman aku yang lagi nonton video ini, kapan-kapan tolong dong aku tuh dikasih testi gitu loh masakan kamu yang pakai bawang bubuk itu. Tapi menurut aku enak sih karena dia suka kayak eksperimen gitu loh. Ngeri sih, smart. Terus teman aku, jadi setelah ada bawang putih ini ada bawang merah nih. Jadi aku selalu pakai bawang merah gitu kalau mau masak kangkung. Aku di sini bawang merahnya pakai 4 biji, terus bawang putihnya cuma pakai 2 biji. Terus habis itu kan aku kalau masak kangkung sukanya kalau kangkungnya pedes kan. Nah kebetulan di rumah aku tuh lagi nggak ada cabai men. Jadi cabainya itu cuma tinggal cabai setan 2 sama cabai merah 1 nih. Cuma tinggal ini, gimana nih kangkung mau pedas. Tapi kata orang Jawa nih, kalau masakan kurang pedas suruh napok sandal. Maksudnya apa? Itu Anda maksudnya apa? Ditapok sandal itu pedesnya bukan di lidah tapi di pipi. Astaga, masa iya lidah mau di sama sandal? Terkadang jokes yang berkembang di masyarakat itu tuh kayak antara logis dan nggak logis gitu loh. Ya udahlah, lupain aja. Jadi ini tadi aku pakai cabai apa adanya aja ada di rumah. Ini ada segini doang cabainya. Terus nanti aku pakai micin karena aku anaknya anak micin. Buat yang kenal aku dari SMA atau SMP atau SD, kalian tahu banget kalau aku anaknya micin banget. Jadi kalau beli cilor atau apa tuh aku selalu minta asin. Dan asinnya tuh asin micin men, bukan asin garam. Astaga, mau ngomong asin sama garam aja jadi asem. Emang susah kalau ngomong itu. Ini aku pakai yang Royco-nya itu yang apa sih ini? Yang sapi, Royco sapi. Tapi aku juga nggak cuma pakai Royco aja, jadi si micinnya itu aku pakai dikit. Aku juga pakai garam. Terus aku juga pakai gula. Nanti aku pakai gula sedikit. Itu buat kayak biar rasanya lebih
Mantap aja sih kata ibu aku. Terus ya udah, oh ini aku ada kresek, jadi kresek ini buat aku taruh sampah. Terus ini ada baskom buat taruh si kangkung yang udah aku potong-potong. Sama ini ada pisang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita eksekusi si kangkung. Kita cincang-cincang, nggak canda sayang. Aku udah selesai motong-motongin kangkungnya. Terus ini aku juga tadi udah ngoncain bahasa Indonesia apa sih? Ngupasin nih. Aku juga udah ngupasin si bawang putih, bawang merah, sama motelin si cabai, atasnya si cabai. Jadi sebelum kita masak, alangkah lebih baiknya itu ini dicuci dulu ya guys. Oh ya, tadi sebelum aku potong-potong si kangkung ini aku juga udah cuci tangan. Jadi ini kalau masak tuh harus higienis guys. Yaudah ya, aku mau cuci ini. Jadi guys, ini aku udah ada di dapur. Terus tadi kan udah dicuci tuh si kangkung sama bawang sama cabenya. Nah sekarang kita mau potongin si bawang merah, bawang putih sama cabenya dulu sebelum ditumis. Oh ya guys, sambil motong aku mau cerita. Jadi talenan ini tuh sebenarnya bukan talenan. Jadi ini tuh dulu waktu aku SD kelas 5, itu tuh aku kan ikut lomba pesta siaga. Nah itu tuh ada lomba tenis gitu loh. Nah tapi kan bapak aku tuh dulu orangnya kreatif. Jadi dia kan punya kayak kayu gitu kan, kayak lempengan gitu, terus dipotong sendiri, terus di raut, biar halus tuh diapain sih, diampas, diraut, dipotong sendiri gitu. Jadi kayak gini. Jadi tuh yang lainnya, temen aku yang lain tuh gede-gede, kecil-kecil gitu kan, yang bentukannya lingkaran gitu, yang kayak papan tenis gitu kan. Nah tapi punya aku tuh gede sendiri. Tapi ada untungnya guys, dengan punya aku gede sendiri, kayak bolanya tuh jarang jatuh gitu loh, karena kan penampaknya gede kan. Cuma nggak enaknya ya berat sih, apalagi untuk aku yang waktu itu masih kelas 5 SD kan. Jadi guys, karena semua bahan-bahannya udah dipotong-potongin, udah dicuci juga, sekarang kita mulai masak. Sebelumnya maaf, ini wajan aku udah lama banget, udah buluk, jadi penampilannya udah nggak cantik lagi. Tapi ini bersih kok guys, habis dicuci. Sekarang kita mulai dengan
numis sih bawang merah sama bawang putihnya dulu. Kita masukin minyak dikit aja. Guys, setelah masak kangkung sama masak nasi, aku tuh lupa kalau ibu aku tadi tuh sempat nyuruh aku untuk menggoreng bandeng presto. Nah, karena tadi wajannya dan aku males kalau pakai 2 wajan itu bikin cucian piring tambah banyak. Jadi kangkung yang tadi aku pindahin dulu ke mangkok. Nah, habis itu wajannya aku cuci terus aku buat goreng bandeng presto. Jadi guys, ini yang udah aku pindahin di mangkok. Semoga aja sih rasanya enak, nanti kita bakal coba bareng-bareng. Sekarang aku mau goreng bandengnya dulu. Jadi teman-teman, ini hasilnya. Aku ini tumis kangkung yang udah aku masak tadi. Terus ini bandeng presto goreng. Nah, aku penasaran banget gimana rasanya kangkung yang cuma pakai bumbu bawang putih, bawang merah, cabai, garam, gula, sama roiko. Apakah enak? Terus ditambah sama ikan bandengnya itu. Aku habis ini mau coba tumis kangkung dan bandeng presto aku bersama nasi yang tadi udah aku masak. Seperti yang udah tadi aku bilang, setelah nasinya matang, aku mau nyobain ini nasi, ini sayur kangkung, sama ini tadi apa sih, bandeng gorengnya. Terus aku tadi udah bikin es susu, enak banget ya Allah, es susu panas-panas, minum es ya Allah. Gimana aku nggak gendut? Badan udah segede gaban, minumnya es mulu. Astagfirullah, tapi nggak apa-apa guys, yang penting kita itu harus bahagia. Gak apa-apa kan, yang penting gendut tapi bahagia daripada kurus tapi sedih mulu. Yang setuju komen di bawah.
guys, ini aku udah selesai makan. Aku mau berdoa dulu. Nah, aku mau kasih penilaian buat si kangkung sama badang sama nasinya tadi. Kalau untuk nasinya aku nggak tahu kenapa nih aku mau nilai 8 karena biasanya aku masak nasi tuh nggak pernah kayak kelembean, tapi ini agak lembek. Cuma untuk rasa nasi sih ya 10 karena kan dimana-mana rasa nasi sama kan ya. Terus kalau untuk bandengnya 10 sih karena kan bandeng aku nggak ngebumbuin apa-apa, jadi kayak udah mateng, aku cuma tinggal ngegoreng pakai telur. Dan nggak tau lagi aku tuh emang suka gitu loh sama bandeng presto yang digoreng sama telur gitu. Terus apalagi yang kakap goreng tepung, enak banget itu. Nah terus kalau untuk kangkungnya aku nilai 9. Kenapa nggak 10? Karena ya itu tadi bumbunya tuh nggak lengkap, kurang kecap Inggris, kurang si saus tiram. Terus lebih enak lagi kalau ada udangnya. Jadi menurut aku si kangkungnya itu 9, nasinya 8 karena agak lembek dan aku nggak suka. Terus sama bandengnya 10. Jadi guys gitu dulu untuk edisi masak-masak aku yang sebenarnya ini enggak direncanain tapi dadakan. Jadi ya udahlah apa adanya aja bumbunya. Jadi ya itulah, tapi ini bisa jadi alternatif buat kalian yang kalau masak itu tiba-tiba nggak ada bumbu, kurang bumbu ini, jadi kayak aduh kurang, ini adanya cuma kayak gini, ya udah pakai aja apa adanya. Lu pada nih ya, ntar kalau jadi ibu-ibu tuh harus bisa mengambil jalan alternatif ketika yang dibutuhkan itu tidak ada. Asik. Oke, sekian dulu video dari aku. Kalau ada salah kata aku mohon maaf. Jangan lupa like video ini, komen di bawah, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar tiap aku upload video baru kamu dapat notifikasinya. Bye bye.